Hari ini kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Kalau di tema 1 kemarin kita belajar tentang letak geografis Indonesia. Nah, di tema 2 ini kita hubungkan antara letak geografis Indonesia dengan jenis usaha ekonomi masyarakatnya. Oke, usaha lanjut. Kondisi geografis Indonesia itu kan beragam ya, Nak. Jadi Indonesia ini nggak hanya wilayahnya, tidak hanya daratan saja, tapi juga ada lautan. Nah, kondisi geografis yang bermacam-macam ini itu menyebabkan jenis kegiatan ekonominya juga beragam. Jadi misalkan orang-orang yang tinggal di daerah pesisir sama orang-orang yang tinggal di daerah dataran rendah itu juga otomatis kegiatan ekonominya juga berbeda. Nggak mungkin orang yang kemudian tinggal di dataran rendah atau di dataran tinggi kemudian bekerja sebagai nelayan. Itu kurang memungkinkan karena wilayahnya tidak berdekatan dengan laut seperti itu. Nah, keberagaman ini disesuaikan dengan kondisi alam di wilayah tersebut seperti yang sudah bilang tadi ya. Kemudian apa sih pengertian kegiatan usaha ekonomi? Nah, ini kegiatan usaha ekonomi itu semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia ini kan butuh apa ya? Kalau kalian mau makan ya berarti butuh bahan makanan pokok. Kalian perlu lauk pauk. Nah, jadi manusia itu harus berusaha seperti itu ya. Allah memang sudah mencukupkan semua rizki makhluknya yang ada di dunia, tapi rizki itu harus di apa? Rezeki itu harus di apa? Loh, kok nggak ada yang jawab? Allah itu memang sudah memberi rezeki ke setiap manusia, setiap makhluknya yang ada di bumi, tapi rezekinya itu harus syukurin. Loh, sebelum disyukuri harus di apa dulu? Kalian nggak mungkin kan tiba-tiba di depannya ada nasi, kan nggak mungkin, kan harus berusaha dulu, ya kan? Nggak mungkin di depannya ada ikan goreng, kan nggak mungkin, harus berusaha dulu. Nah, makanya rezeki itu sudah pasti ada, tapi harus Dicari, harus dicari ya, harus dijemput dulu rezekinya. Kalau hanya gelundang-gelundung di kasur, kemudian berharap untuk dapat uang, berharap untuk dapat penghasilan, ya kan nggak mungkin, harus berusaha. Nah, seperti itu. Makanya kegiatan usaha ekonomi ini semua kegiatan, jadi semua yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tujuannya apa? Karena pengertiannya kegiatan usaha ekonomi tadi adalah seperti itu ya, kegiatan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, maka tujuannya juga apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, setiap penduduk harus saling menghargai usaha ekonomi penduduk lainnya. Misalkan nih, ada seseorang tinggal di daerah pesisir. Nah, kalau tinggal di daerah pesisir berarti kemungkinan mayoritas pekerjaannya sebagai apa, Nak? Halo? Kalau tinggal di daerah pesisir, daerah pantai, berarti rata-rata mayoritas pekerjaannya sebagai apa? Nelayan. Nah, kalau seandainya ada orang yang tinggal di pantai, kemudian dia tidak bekerja sebagai nelayan, tapi dia buka usaha sendiri, misalkan buka toko bahan makanan pokok, dia jualan beras, dia jualan sayur mayur, ya berarti harus dihargai. Tidak semua orang yang tinggal di daerah pesisir harus bekerja sebagai nelayan, tapi mereka juga boleh bekerja, membuka usaha yang lain seperti itu. Nah, itu harus saling menghargai. Kemudian macam-macam kegiatan usaha ekonomi, contohnya ada yang bekerja di sawah, beternak unggas, berdagang di pasar, budidaya ikan di kolam, bekerja di sektor industri, kayak di Gresik ini kan juga kota industri ya, jadi banyak kegiatan usaha ekonomi. Nah, Indonesia sebagai negara agraris, nah Indonesia ini dikenal selain sebagai negara maritim juga disebut sebagai negara agraris. Kenapa? Karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai apa? Petani. Yang jawab kok Naura sama Naila terus ya, yang lain mana? Ayo, pay attention, silakan diperhatikan ustadz-ustadzanya yang menerangkan. Nggak main sendiri. Silakan di-unmute kalau di sekitarnya tidak ada suara yang mengganggu. Ya. Kalau kemarin Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayahnya terdiri atas
perairan. Nah, sekarang Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Karena apa? Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Hasil pertaniannya apa? Yang utama ya padi, karena makanan pokok, salah satu makanan pokok orang Indonesia sebagian besar itu mengkonsumsi beras, nasi ya. Nah, mengkonsumsi nasi yang asalnya dari beras, dari tanaman padi. Nah, meskipun ada saudara kita yang di daerah timur sana mungkin mengkonsumsi yang lain, ada jagung, ada ketela, ada sagu, ada papeda. Kamu tahu papeda? Apa itu yang kayak tepung kanji itu? Nah, itu juga dikonsumsi sama saudara-saudara kita daerah timur. Tapi sebagian besar warga Indonesia mengkonsumsi nasi yang asalnya dari tanaman padi. Kalau hasil perkebunannya, Indonesia juga banyak menghasilkan sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, dan kelapa sawit. Bahkan rempah-rempah ini yang dulu menjadi salah satu faktor negara kita dijajah oleh bangsa-bangsa luar, daerah bangsa barat sana, karena di sana cukup sulit atau jarang ditemukan rempah-rempah. Bahkan kemarin waktu Renata ke Indonesia itu mau balik ke Portugal itu dia minta ditemani Nusada Puput untuk belanja rempah-rempah yang biasanya kalau kita ini dipakai minuman itu loh, nak. Apa aja ya itu saya juga nggak pernah tahu. Pokoknya yang biasa dipakai untuk wedang kayak gitu-gitu tuh loh. Nah, Renata tuh minta diajak ke pasar, ke toko yang jualan seperti itu, karena di tempatnya sana nggak ada. Nah, ini. Kemudian, nah kalau tadi sudah pertanian dan perkebunan, sekarang ada juga peternakan. Ini juga bisa menjadi salah satu jenis usaha ekonomi. Usaha peternakan adalah usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Jadi hasil peternakan itu apa aja sih? Macam-macam, ada daging, telur, susu, bahkan kulit hewan ya. Kemudian bulunya. Nah, peternakan sendiri dibagi menjadi 3. Ada peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan unggas. Nah, jadi PPT-nya Usada Puput ini rangkuman dari materi yang ada di subtema 1. Kalau kalian mau baca, silakan bisa dilihat PPT-nya Usada Puput ya. Jadi kalau peternakan hewan kecil tuh contohnya apa? Berarti hewannya yang kecil-kecil, kelinci, kambing, domba. Nah, itu. Kalau hewan besar ya berarti hewannya yang jumbo-jumbo ya, ada sapi, kerbau, kuda. Kemudian kalau unggas berarti yang bersayap, ini ada ayam, itik, burung. Nah, ini semuanya banyak bisa diambil manfaatnya. Bisa jadi dagingnya, bisa jadi telurnya, susu, kulitnya, bulunya. Nah, bisa dimanfaatkan semuanya. Itu gunanya usaha ekonomi dari peternakan. Kemudian ada juga perikanan. Nah, kalau perikanan ini dibagi 2, ada perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat sendiri ada 2 macam. Ada budidaya ikan air tawar dan ada ikan air payau. Nah, kalau daerah Gresik ini yang banyak ada usaha ekonomi perikanan di daerah mana ya? Kalian pernah tahu ke daerah Manyar sana? Kemudian di daerah Cerme sana, itu banyak apa ya? Di samping kanan kiri jalan banyak apa? Kira-kira? Banyak tambak. Nah, itu budidaya ikan, budidaya perikanan darat. Ada ikan air tawar dan ikan air payau. Kemudian kalau perikanan laut berarti langsung cari ikannya langsung ke laut, seperti itu. Kemudian ada pertambangan. Nah, pertambangan ini dibagi menjadi 3. Ada tambang mineral logam, ada tambang mineral non logam, dan ada tambang sumber energi. Kalau pertambangan ini sumber daya alamnya tidak bisa diperbarui. Jadi ketika kita melakukan pertambangan itu harus diperhatikan juga, diperhatikan lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu. Ada contohnya ya. Emas, perak, belerang, marmer, batu bara, gas alam, minyak bumi. Nah, itu tidak bisa diperbarui. Jadi harus bijak ketika melakukan pertambangan. Kemudian ada kehutanan. Nah, Indonesia ini juga masih luas hutannya. Kira-kira di pulau mana ya yang hutannya itu masih luas? Pulau mana? Pulau Kalimantan itu hutannya masih luas ya, sangat luas sekali di sana. Nah, hutan ini berperan sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan apa?
Pepohonan itu menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen, ya, menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat untuk semua makhluk hidup ya. Tempat berkembangnya fauna dan juga flora di sana ya, dan daerah resapan air. Kemudian hasil hutan Indonesia ada kayu jati, meranti, damar, rotan. Nah, ini masing-masing pulau itu menghasilkan jenisnya masing-masing. Ada yang menghasilkan kayu jati, ada yang meranti, damar, dan rotan. Ini sangat melimpah di Indonesia. Bisa jadi di negara lain nggak ada. Kemudian ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan menjual dan membeli barang dari pedagang kepada konsumen. Kalau zaman dulu belum ada mata uang, kalau sekarang kan sudah ada uang ya. Kalau di Indonesia rupiah, kalau di Malaysia ringgit, kalau di India rupiah. Nah, itu mata uang. Nah, dulu sebelum ada mata uang, itu cara melakukan perdagangannya dengan cara apa ya? Siapa yang tahu? Dengan cara? Bukan menukar. Tukar menukar barang. Namanya apa istilahnya? Barter. Barter itu menukar barang. Misalkan Usada Puput butuh beras, Usada Umi punya rempah-rempah, oke tukeran. Nah, Usada tukeran barangnya. Nah, itu zaman dulu sebelum ada mata uang. Kemudian ada perdagangan antar negara, ada ekspor dan impor. Kalau ekspor itu menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi misalkan Indonesia ini hasil alamnya yang melimpah apa, yang banyak, yang tidak ada di negara lain, kemudian dijual ke negara lain. Itu namanya ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Atau Indonesia kekurangan apa di sini, sumber daya alam yang kurang, misalkan karena gagal panen atau apa, Indonesia butuh apa. Nah, kemudian membeli barang dari luar negeri, itu namanya impor. Berarti mengimpor barang dari luar negeri ya. Kemudian selanjutnya ada perindustrian. Nah, Gresik ini juga salah satu kota industri nih. Industri adalah usaha mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi nggak langsung jadi, tapi mulai bahan bakunya dulu yang masih mentah. Nah, ini bisa dikelola sebagai dengan cara perorangan ataupun kelompok. Usaha industri dibagi menjadi 3. Ada industri rumah tangga, pernah dengar? Home industry, pernah dengar? Pernah ya? Kemudian ada industri sedang dan industri besar. Nah, seperti kalau industri home industry ini biasanya skalanya masih kecil, kayak bikin kue, kemudian kerajinan, kayak gitu yang nggak seberapa besar. Tapi kalau industri besar itu pabriknya udah gede, karyawannya udah banyak, pekerjanya. Nah, hasil usaha industri ini bisa berupa makanan, minuman, garmen, kosmetik, elektronik, dan obat-obatan. Kalau garmen itu apa sih? Garmen itu usaha apa, Nak? Pakaian. Pakaian. Garmen itu bukan garam dan permen ya. Garmen itu usaha atau industri di bidang pakaian. Kalau tekstil itu usaha di bidang apa? Industri kain. Kalau tekstil itu industri kain ya, dalam hal kain. Kemudian, ada juga yang namanya bidang jasa. Usaha bidang jasa berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada konsumen. Nah, orang yang bergerak di bidang jasa itu dia tidak menghasilkan barang, tapi yang dijual adalah pelayanannya, pemikirannya. Nah, itu yang dijual dalam bidang jasa. Contoh usaha dalam bidang jasa ada di bidang pariwisata. Siapa kira-kira ya yang bekerja di bidang pariwisata? Yang dijual jasanya itu siapa ya? Pemandu wisata. Oke, ini kelas Al-Fushi pada tidur semua atau gimana ya? Kok nggak ada yang jawab ya? Pada tidur semua kah? Ayo, yang aktif ya. Kalau di bidang pariwisata itu yang bergerak di bidang pariwisata ada pemandu wisata, tour guide ya. Yang memandu itu yang dijual jasanya. Kemudian kalau di bidang kesehatan ada siapa? Dokter, suster, perawat ya, itu bergerak di bidang kesehatan. Kalau di bidang pendidikan ada siapa? Guru. Kemudian di bidang keuangan ada siapa? Bagian administrasi, pekerja bank, ya itu bagian keuangan. Kemudian ada di bagian hukum.
Bidang hukum ada siapa aja? Pengacara. Pengacara, hakim, terus jaksa, notaris, itu bergerak di bidang hukum. Mereka tidak menghasilkan barang, tapi dia menghasilkan jasa, pemikirannya. Nah, itu. Kemudian, nah ini nanti yang Ustazah mau minta kalian. Ada di halaman 32. Coba dilihat halaman 32 bukunya. Sudah? Sudah dibuka bukunya halaman 32? Sudah.